Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berdoa semoga rekan-rekan atau teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan channel ini atau video ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia bersama keluarga. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang sepak bola Indonesia, timnas kita, wabil khusus kepada PSSI yang sampai video ini dibuat belum menunjuk siapa yang akan menjadi pelatih untuk timnas Indonesia ini atau timnas kita ini. Walaupun banyak beredar kabar bahwa John Herdman akan menjadi pelatih timnas kita, tetapi nyatanya sampai saat ini belum ada penunjukan resmi dari PSSI bahwa John Herdman akan memimpin timnas kita. Bagi saya siapapun pelatihnya, monggo lah. PSSI saya kira sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Cuman harapan saya untuk pelatih ke depan tidak hanya melatih secara taktikal, tidak hanya melatih secara strategi sepak bola saja, tetapi harus melatih dengan jiwanya. Artinya ada ikatan emosional antara pelatih, pemain, dan supporter sebagai pendukungnya. Ini sangat wajib bagi saya, ada chemistry yang terjalin antara pelatih, pemain, dan pendukung. Rekan-rekan semuanya, dalam hal ini PSSI harus berani menunjuk atau menyatakan bahwa siapapun yang menjadi pelatih di Indonesia, di timnas kita, itu harus mau tinggal di Indonesia. Artinya tinggal lama di Indonesia, memantau pemain-pemain kita yang sedang berkompetisi di liga domestik. Artinya dia mau capek, mau berkeliling ke seluruh Indonesia, selain memantau dari pemain-pemain yang bermain di luar negeri atau main diaspora kita tentunya. Dan PSSI juga harus berani membuka diri, mengevaluasi diri. Kenapa di tahun 2025 itu banyak sekali mengalami kegagalan? Itu harus jadi pertanyaan besar saya kira jadi untuk PSSI itu sendiri. Di tahun 2025 hanya timnas U17 yang sangat membanggakan. Alhamdulillah lah, kita syukuri itu bisa lolos di Piala Dunia U17 bawah asuhan Coach Nova Arianto. Tapi selebihnya kita gagal. Kita termasuk gagal. Di senior walaupun kita masuk ke ronde 4, tetapi kita gagal di ronde 4. Ronde 3 walaupun kita lolos, tapi ada kejadian-kejadian yang sebenarnya kurang mengenakan lah ya. Bagaimana di putaran pertama kita bisa menahan imbang Australia, tapi ketika main di Australia kita dibantai waktu itu 5-1. Kemudian di Jepang kita dibantai 6-0. Bahkan shot and goal pun hampir tidak ada. Walaupun kita ya menang di GBK melawan Bahrain dan melawan China, itu pun 1-0. Apapun itu ya harus kita terima sebagai sesuatu yang positif tentunya. Akan tetapi dibandingkan dengan kegagalan-kegagalannya jelas banyak kegagalannya atau banyak kontroversinya tentunya. Apalagi yang di U23, kalau kita bicara U23 semuanya gagal. Di Piala AFF U23 Gerard Van Nonberg pun gagal menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih yang baik. Gagal, kita kalah di final oleh Vietnam. Kemudian penyisihan Piala Asia U23 kita gagal, walaupun kita main di Indonesia, di Jakarta sebagai tuan rumah, kita nggak bisa mengatasi Korea, bahkan ditahan imbang oleh Laos. Kemudian di SEA Games yang sangat memalukan ini di SEA Games, dari babak penyisihan pun sampai tidak lolos, sesuatu yang ya gimana ya, sangat menyedihkan lah bagi kami untuk supporter Indonesia. Jadi itu harus jadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi seperti itu? PSSI dalam hal ini memang bagi dalam pengamatan kami ya, banyak melakukan hal-hal yang bisa disebutkan blunder lah. Contohnya kita mengganti pelatih di tengah jalan, padahal waktu itu pelatih sedang bagus lah, artinya
terjalin hubungan yang baik dengan pemain, nyatanya dia bisa menang atau dalam suatu pertandingan melawan Arab Saudi itu bukan kaleng-kaleng saya kira. Kemudian menyelenggarakan Piala Presiden yang tadinya Piala Presiden dijadikan sebagai pertandingan pramusim untuk tim-tim yang berlaga di Liga Super, dirubah hanya mengundang beberapa tim luar negeri. Kita tahu ya, seperti Oxford itu. Kemudian di Indonesia itu hanya Arema, Persib, Persija waktu itu ya. Kemudian ada dari Thailand satu tim, hanya menjadi seperti apa ya, seperti hura-hura yang kemanfaatannya untuk sepak bola Indonesia itu sama sekali tidak ada. Bahkan kita hampir mengalami kerugian yang luar biasa waktu itu oleh Romeni cedera di pertandingan itu. Padahal biasanya Piala Presiden itu sebagai pramusim bagi pemain-pemain yang akan bermain di Liga Super. Bahkan dulu untuk Piala Presiden itu bisa diikuti oleh tim dari Liga Super, kemudian di Liga 2, bahkan di Liga 3. Artinya apa? Menjadi ajang kompetisi yang baik, tapi dirubah menjadi sederhana yang terkesan hanya sebagai seremoni atau hura-hura saja. Saya kira itu harus jadi evaluasi diri untuk PSSI agar di tahun-tahun depan bisa dijadikan pelajaran bahwa hal-hal yang seperti itu kurang bermanfaat bagi perkembangan sepak bola Indonesia, hanya terkesan glamornya saja. Selain itu juga, selain dari PSSI juga semua elemen lah saya kira harus monggo kita muhasabah istilahnya ya. Kalau kita harus introspeksi pada diri kita sendiri lah, baik di netizen, di supporter, karena kemajuan sepak bola ini suatu negara itu mau nggak mau harus diikuti oleh kedewasaan dari supporternya. Kita masih ingat bagaimana itu di Arab Saudi, ya walaupun kita mungkin emosional lah, kita melakukan pelemparan dan akhirnya kita terkena denda, bahkan hukuman Tom Hayat tidak boleh main untuk 4 pertandingan, sangat merugikan ya saya kira itu. Kemudian kita masih mendengar atau bahwa ada penonton dari Liga Super yang dipukul lah, dikeroyok lah, diintimidasi hanya karena menonton pertandingan sepak bola di tim tuan rumah. Artinya tim tamu berkunjung ke tuan rumah, tapi sampai di sweeping, sampai diintimidasi, sampai dipukul bahkan. Jadi saya kira itu harus jadi catatan tersendiri ya bagi supporter kita. Mau nggak mau kita harus bertindak lebih dewasa, karena yang disebut anarkis atau berbuat keonaran, berbuat yang salah lah waktu itu akan merugikan tim kita sendiri. Pasti itu. Selain hukuman juga mental pemain akan sangat terganggu. Jadi monggo lah, sepak bola adalah pertandingan sepak bola, permainan yang ada kalah menang. Jadi untuk tim tuan rumah, supporter tuan rumah tentunya itu harus menyadari tidak tuan rumah itu harus selalu menang, itu tidak. Jadi monggo ya mohon maaf lah kalau mungkin saya terlalu mengkritik untuk supporter, tapi mau nggak mau harus dikatakan seperti itu karena memang kenyataannya seperti itu. Ya semoga ke depan di tahun 2026 ini supporter kita semakin dewasa dalam bertindak, dalam menyaksikan atau mendukung timnya, tim kesayangannya. Kemudian yang tidak kalah juga di netizen Indonesia, ya maaf banyak sekali netizen kita yang kadang-kadang berkomentar terkesannya bahkan membuli ya, mengetik atau menulis sesuatu yang kurang pas lah, menghujat pemain terutama. Padahal pemain itu sudah berusaha sangat maksimal, sudah berusaha bagaimana untuk berbuat baik sedemikian, bagaimana caranya berbuat baik untuk timnya. Tapi ya namanya pemain kadang-kadang ya di bawah form, kadang-kadang ya top formnya, kadang-kadang ya bagus, kadang-kadang ya tidak. Kita harus menjadi seperti itu. Pemain bagus memang ya harus, belum tentu sih ya harus selalu
bermain bagus terus, tapi ya ada kalanya kadang-kadang memang di bawah form permainannya. Jadi itu saya kira harus menjadi kesadaran kita semua. Marilah kita introspeksi masing-masing agar sepak bola Indonesia bisa lebih maju. Bagaimanapun kita bertautan, PSSI sebagai induk organisasi, pemain, pelatih, wasit, dan yang tidak kalah adalah dari supporter. Supporter kita sudah mendunia, dikenal sebagai supporter yang fanatik, yang ramah, yang selalu bernyanyi sepanjang pertandingan. Jadi itu harus dipertahankan dan ditambah dengan sifat ramah sebagai orang timur kita perlihatkan di dalam mendukung tim sepak bola kita, khususnya di tim sepak bola Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sebelum saya tutup, dengan segala kerendahan hati, mohon subscribe, like, dan komen di channel ini agar bisa terus eksis membahas tentang sepak bola Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.